Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang sudah tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Kisah nyata kali ini dikirimkan oleh Victor, yang saat ini tinggal di Tarakan. Victor saat ini berusia 35 tahun. Kejadian nyata ini dialami saat Victor ini berusia 22 tahun. Tepatnya pada tahun 2011. Victor berasal dari kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Victor ini anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Kakak nomor 1 dan 2 itu sudah menikah. Hanya Victor dan adik perempuannya yang belum menikah. Kebetulan kakak-kakak Victor dan adiknya tinggal satu rumah dengan ibunya, di mana ayah Victor ini sudah meninggal saat Victor duduk di kelas 3 SD. Pada tahun 2011 itu, Victor ini baru lulus kuliah, jurusan teknik. Hampir 3 bulan setelah Victor lulus kuliah, Victor ini masih menganggur dan hanya tinggal di rumah saja. Suatu saat, Victor ini dihubungi teman kuliahnya, yang saat itu satu kampus dengannya dan satu jurusan. Kita sebut saja namanya Johnny. Johnny ini kebetulan sudah lulus kuliah sejak tahun 2010 dan langsung merantau ke Kalimantan Selatan. Saat Johnny menghubungi Victor, Johnny ini menawarkan pekerjaan kepada Victor, di mana Johnny ini butuh tim untuk membantu Johnny dalam pekerjaannya. Dan dari hari itulah Victor ini baru mengetahui kalau Johnny ini ternyata sudah mengajak 6 teman dari kampus yang sama untuk ikut bekerja di Kalimantan, di mana Victor ini adalah orang ke-7. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, atas rekomendasi dari Johnny, Victor ini tiba juga di Kalimantan Selatan. Saat dijemput Johnny di bandara, Victor dan 6 temannya ini bertemu Johnny, di mana 7 orang ini termasuk Victor ini sangat berterima kasih kepada Johnny. Bagaimanapun juga atas bantuan Johnny, Victor dan ke-6 temannya bisa mendapatkan pekerjaan di Kalimantan Selatan. Saat itu, Victor dan ke-6 temannya ditampung oleh Johnny di satu kontrakan yang disewa Johnny, di mana saat pulang dan berangkat kerja, Victor dan ke-6 temannya selalu berangkat satu mobil dengan Johnny. Dan kebetulan, Johnny ini sering tugas di luar kota. Kadang 2 minggu, bahkan pernah sampai 2 bulan Johnny ini bekerja di luar kota. Sehingga dari sini Victor dan ke-6 temannya harus berangkat sendiri dengan mobil yang disediakan kantor. Suatu malam, di mana esok paginya ini Johnny akan melakukan tugas ke luar kota, tepatnya di Kota Sampit dan Pangkalan Bun. Johnny ini mengajak Victor dan 6 temannya untuk berkumpul dan saling mengobrol di ruang tamu. Saat itu, Johnny ini berpesan kepada Victor dan lainnya untuk tetap selalu berhati-hati dan tidak mencoba untuk aneh-aneh dengan wanita asli Kalimantan, terutama gadis asli suku Dayak. Saat itu juga, Victor ini penasaran dan bertanya kepada Johnny. Dari situ Johnny menjelaskan, kalau ingin hidup aman, lebih enak jangan coba-coba. Apabila terjadi sesuatu, Johnny tidak mau bertanggung jawab. Setelah diberitahu Johnny, pada awal-awal ditinggal Johnny bertugas keluar kota, Victor dan teman-temannya ini menurut apa perintah Johnny. Tidak berselang lama, 1 minggu kemudian, Victor dan ke-6 temannya mulai bosan hanya tinggal di kontrakan. Lalu, 1 bulan setelah itu, Victor dan ke-6 temannya ini mulai menerima gaji pertamanya. Dan saat itu juga Johnny menghubungi Victor. Johnny ini menanyakan mengenai gaji, apakah sudah diterima dan sudah sesuai. Dan dari sini Johnny ini berpesan dengan tegas
Walaupun mereka sudah menerima gaji dengan nominal yang cukup besar, Johnny ini mewanti-wanti kepada Victor dan keenam temannya. Gajinya jangan dipakai aneh-aneh atau digunakan dengan bijak saja. Ya, saat diberi pesan itu, Victor dan keenam temannya menurut dengan pesan Johnny. Namun, beberapa hari kemudian Victor dan keenam temannya ini mulai keluar malam. Mereka mulai menikmati keramaian di salah satu sudut kota di Kalimantan Selatan. Dan dari saat itulah Victor dan keenam temannya ini mulai berbohong dengan Johnny. Di mana setiap Johnny memberi pesan untuk tidak macam-macam kepada teman-temannya, terutama kepada Victor. Victor ini selalu berkata iya. Namun di belakang Johnny, Victor ini mulai sering keluar bersama teman-teman. Mulai main di tempat biliar, sampai main di kafe. Hingga suatu saat, Victor ini tertarik dan berkenalan kepada seorang wanita. Kita sebut saja namanya Mira. Semenjak itu Victor mulai berubah. Dia sering menghindari Johnny. Hingga suatu saat, Victor ini memutuskan untuk kos sendiri. Di mana waktu itu Johnny sebenarnya sudah tahu dari 6 teman yang lainnya. Namun, bagaimanapun juga, Johnny tidak bisa berbuat banyak kepada Victor. Hingga suatu waktu, saat Victor berjalan dengan Mira dan akan masuk ke kosnya, Victor ini kebetulan bertemu Johnny di warung makan di dekat kos Victor. Mau tidak mau, Victor ini memperkenalkan Mira kepada Johnny. Namun tidak berapa lama Victor ini segera beranjak dari tempat itu dan menuju ke kos bersama Mira. Beberapa hari kemudian, saat di kantor, Johnny ini tiba-tiba mendatangi Victor dan mengajak Victor untuk mengobrol di kontrakan nanti malam. Akhirnya dari situ Victor ini menyetujui. Dan malam itu saat dikontrakan, Johnny mengajak 6 temannya berkumpul dan mempersilahkan Victor masuk yang kebetulan baru datang. Saat itu Johnny tidak berkata banyak, di mana dia hanya berpesan kembali agar selalu berhati-hati. Jangan mempermainkan wanita, apalagi wanita itu asli suku Dayak. Johnny ini saat di kampus dulu memang terkenal baik dan sering memberitahu teman-temannya. Kebetulan Johnny ini memiliki kelebihan, di mana biasanya orang-orang menyebut Johnny ini anak indigo, dan mereka juga mempercayai hal itu. Beberapa tahun kemudian, Johnny ini memutuskan untuk balik ke Solo. Setelah Johnny balik ke Solo, beberapa teman Victor ini mulai pulang ke Solo satu persatu, di mana saat itu hanya tinggal Victor yang masih berada di Kalimantan Selatan. Singkat cerita, setelah kepulangan Johnny dan 6 temannya ke Solo, Victor ini semakin hari semakin parah karena tidak ada teman yang mengingatkan seperti Johnny saat berada di Kalimantan, di mana Victor ini sering berganti-ganti wanita. Singkat cerita, Victor mulai pindah pekerjaan di kota Tarakan, di Kalimantan Timur. Setelah pindah itu, Victor memiliki jabatan dan gaji yang lebih tinggi, di mana hal itu juga membuat kehidupan pribadi Victor semakin parah. Victor ini mempunyai teman wanita bernama Dewi. Dewi ini adalah seorang gadis asli Dayak, di mana Victor ini juga sering melakukan hubungan intim bersama Dewi. Di saat itu juga Victor sering berjanji kepada Dewi untuk menikahi Dewi. Suatu saat, Johnny ini menghubungi Victor, di mana Victor saat itu sangat senang bisa mengobrol dengan Johnny, walaupun hanya sekedar lewat telepon. Dan saat itu Johnny berkata kepada Victor, "Udah Vic, udah cukup, jangan aneh-aneh, daripada kamu tidak bisa balik." Ternyata Johnny ini mengetahui hubungan Victor dengan Dewi, di mana Johnny meminta Victor untuk berhenti dan tidak mempermainkan atau menyakiti Dewi. Dan hal itu pun diketahui Johnny, yang padahal Johnny saat itu berada jauh dari Victor, bahkan berbeda pulau. Benar saja, semenjak Johnny menghubungi Victor, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Suatu saat, Victor ini dihubungi oleh adik dan kakaknya. Mereka memberi kabar kalau ibu Victor ini sakit stroke, tidak bisa berjalan, dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu Victor memutuskan untuk mudik ke Sukoharjo. Namun saat perjalanan Victor dari rumah kontrakan ke bandara,
Victor ini tiba-tiba mengalami kecelakaan. Walaupun kecelakaan ini tidak parah, namun kecelakaan ini membuat Victor tidak bisa mudik. Dan Victor ini seolah-olah merasa tidak ada rasa rindu dengan keluarga yang berada di Sukoharjo. Bahkan Victor ini tiba-tiba mengganti nomor HP-nya dengan nomor yang baru, sehingga keluarga Victor tidak bisa menghubungi dan mengetahui kabar dari Victor. Beberapa bulan kemudian, Johnny ini tiba-tiba menghubungi Victor dan memberitahu Victor bahwa adik Victor akan menikah. Namun kejadian ini terulang kembali. Saat itu Victor mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan ke bandara. Padahal tiket sudah dibeli dari beberapa minggu sebelumnya. Setelah hari pernikahan adiknya, Victor ini dihubungi Johnny kembali, di mana Johnny ini berkata kepada Victor kalau Victor ini sudah dibuat lupa dan tidak akan bisa balik lagi ke kampung halaman karena pernah membuat sakit hati seorang wanita. Entah orang tua atau saudara wanita ini tidak terima dengan tindakan Victor. Orang itu mengikat jiwa Victor di pulau itu, sehingga sampai kapanpun Victor tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau itu. Saat itu, tahun 2020, adik dan kakak Victor menghubungi Victor. Kebetulan mereka mendapatkan nomor Victor dari Johnny. Saat itu, kakak Victor ini memberi kabar kalau ibu mereka sedang kritis dan meminta Victor untuk pulang saja ke Sukoharjo dan tidak usah merantau lagi. Lebih baik bekerja di kampung halaman dan bisa bersama-sama merawat ibu mereka. Akhirnya malam itu juga Victor ini memutuskan untuk kembali ke Sukoharjo. Kali ini Victor ini mencoba pulang ke kampung halaman menaiki kapal dengan membawa mobil pribadinya. Namun tidak ada yang menyangka pagi itu ternyata ombak di laut sangat tinggi, sehingga membuat kapal yang seharusnya membawa Victor itu tidak berani jalan. Dan 2 hari kemudian Victor memutuskan untuk naik pesawat saja, dikarenakan sang kakak memberitahu kalau ibu Victor ini mengalami koma. Saat itu, tiba-tiba Victor ini mendapatkan telepon dari kantor pusat yang berada di kota Jakarta. Kalau dia harus menemani sang owner untuk kunjungan. Dan hal itu pun tidak bisa ditolak Victor, karena Victor kebetulan menduduki jabatan tertinggi di kantor itu. Beberapa hari kemudian, setelah owner ini menyelesaikan kunjungan, akhirnya owner ini kembali ke Jakarta. Victor pada hari itu memutuskan untuk mudik lagi ke kampung halaman dengan pesawat. Dan lagi, saat melakukan perjalanan ke bandara, kira-kira setengah perjalanan, Victor ini mengalami kecelakaan kembali dan membuat Victor harus dirawat di rumah sakit. Karena Victor ini mengalami pingsan selama 3 hari. Dan saat tertidur di ranjang rumah sakit itulah, Victor ini dihubungi kembali oleh kakak dan adiknya. Di mana saat itu, Victor mendapatkan kabar kalau ibu mereka beberapa hari yang lalu sempat koma dan kemarin malam meninggal dunia. Namun, kemarin malam saat dihubungi, Victor ini tidak ada respon karena Victor sendiri sedang pingsan sudah 2 hari semenjak kecelakaan. Dan saat Victor sudah sadar, Victor ini masih berbaring di tempat tidur rumah sakit. Setelah menerima kabar itu, Victor hanya bisa menangis, sedih, dan merasa sangat menyesal. Karena hingga ibunya meninggal pun Victor tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Saat ini terhitung sudah 13 tahun Victor berada di Kalimantan. Baru tahun 2023 kemarin, Victor akhirnya menikah dengan Dewi dan memutuskan untuk tinggal di kota Tarakan. Sampai saat ini, Victor masih belum bisa kembali ke kampung halamannya. Rasa penyesalan itu sampai saat ini masih berada di lubuk hati Victor yang paling dalam apabila teringat pesan Johnny. Dan kejadian-kejadian itu sampai ibu Victor meninggal pun Victor tidak bisa pulang. Victor dan Johnny sampai saat ini masih berteman baik, walaupun Victor tidak pernah bisa pulang kembali ke kampung halamannya dan hanya bisa berkomunikasi via WA.